Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grad pagi ini, yaitu Laboratorium Teknik Sipil dan Kualitas Proyek Konstruksi. Perkenalkan, saya Aryati, founder dan CEO e-grad.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grad.id. Mohon maaf, acara pagi ini tidak memberikan sertifikat, dengan harapan teman-teman semua tahu bahwa ilmu lebih berharga daripada selembar sertifikat. Sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grad. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Narasumber pagi ini ingin engage sama teman-teman e-graders yang hadir di acara. Jadi nanti di sesi tanya jawab, tolong raise hand kalau teman-teman ada pertanyaan. Jangan tulis pertanyaan di chat room ya. Nanti Pak Arya yang akan atur giliran siapa yang bertanya. Jadi nanti yang dapat giliran bertanya, tolong aktifkan mic dan kameranya. Langsung ngomong ke Pak Erli, pertanyaannya apa. Terima kasih. Kalau teman-teman ada kendala sinyal suatu acara tidak bisa aktifkan kamera, tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan kameranya, kita foto bareng ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e-grad pagi ini, Bapak Erli Bahsan, STM.Com, adalah tenaga ahli geoteknik bipolar DTS LUI, mantan Kepala Laboratorium Mekanika Tanah UI, lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 2000, meraih gelar Master Teknologi Informatika di UI tahun 2004, sedang mengejar doktoral bidang bioteknik di FTUI. Semoga lancar, Pak Erli. Jangan lupa undang kita nanti waktu sidang promosi doktornya, atau mungkin malah bikin sidangnya live streaming oleh e-grad. Apa kabar Pak Erli? Baik, Mbak Ari, terima kasih. Teman-teman e-grader sudah nggak sabar nih untuk lihat presentasinya. Jadi silahkan diambil alih saja acaranya Pak. Terima kasih. Oh, langsung ya? Langsung aja. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ari. Dan selamat pagi semua teman-teman di sini. Di sini juga ada dari e-grad, ada Pak Arya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah, ya, seperti tadi sudah diperkenalkan singkat, background saya di sini adalah sebagai dosen, staf pengajar di UI, Universitas Indonesia Teknik Sipil. Kemudian saya pernah sebagai kepala laboratorium mekanika tanah, dan saat saya menjabat sebagai kepala laboratorium mekanika tanah tersebut, kami di laboratorium sedang melakukan mengupayakan proses akreditasi laboratorium. Jadi sekarang alhamdulillah laboratorium Teknik Sipil UI sudah terakreditasi. Nah, ini kira-kira sedikit yang akan saya mau share di sini, apa sih kegiatan laboratorium Teknik Sipil itu, dan juga mungkin nanti sedikit tentang akreditasi ini apa. Dan karena saya dapat briefingnya di sini dari e-grad, teman-teman di sini kan mahasiswa, jadi mungkin harapannya gitu ya Mbak Arya, jadi sharing apa nanti yang bisa ditemui atau salah satu alternatif yang bisa dilihat setelah nanti masuk ke dunia kerja, begitu ya. Benar nggak Mbak Ari ya? Betul ya? Betul sekali Pak Erli. Ya, jadi saya akan berikan materi paparan sederhana aja, singkat. Mudah-mudahan itu nanti jadi pemicu untuk tanya jawab, diskusi begitu ya setelah ini. Sebentar saya coba share screen-nya. Sudah terlihat? Belum sih Pak. Ya, sekarang sudah. Sudah. Oke. Baik, mudah-mudahan lancar nih. Yang penting nggak mati lampu kan Pak ya.
Ya, baik. Saya akan mulai presentasinya kira-kira nanti 40 menit ya. Sebentar. Boleh di slideshow tolong Pak. Sudah? Sudah slideshow belum? Belum. Oh, ini koneksinya agak ini kayaknya. Nggak ada. Sebentar, saya ganti koneksi dulu kali ya. Sudah terlihat slideshow-nya? Belum sih Pak. Belum. Atau mungkin Pak Erli bisa matikan dulu kamera mungkin ya. Oke, sebentar. Kalau sulit kami yang jalanin nggak? Oh iya, kami aja yang share screen-nya, materinya. Kayaknya tadi ada yang sedikit saya edit terakhir. Oke. Oke Pak. Santai Pak, santai. Masih ya. Masih pagi nih. Saya coba ulang share screen. Bisa nggak? Masih starting. Halo? Ya. Sudah, tadi nggak terlihat ya? Nggak, Mbak. Nggak. Ini? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Amin. Ya. Jadi saya mau share tentang laboratorium uji teknik sipil dan apa hubungannya dengan kualitas proyek konstruksi. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman di sini tentang apa nih yang dilakukan di dalam laboratorium teknik sipil terutama dan apa hubungannya dengan industri konstruksi. Mohon mungkin karena takutnya ada gangguan sinyal atau teknis, kalau misalnya ada yang ngadat slide-nya atau apa, mohon saya diberitahu ya. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama gini, waktu pertama kali Mbak Ari kan juga dari teknik sipil ya, dan teman-teman di sini juga dari teknik sipil. Mungkin pengalaman awalnya sama, atau nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak seperti saya gitu, punya pengetahuan yang lebih banyak waktu sebelum masuk teknik sipil. Jadi waktu di SMA, yang saya tahu waktu itu teknik sipil tuh urusannya dengan bangunan. Jadi bikin bangunan macam-macam gitu. Tadinya saya tahunya cuma bikin gedung gitu, tapi ternyata enggak kan. Ada jembatan, ada bendungan, jalan. Terus tetap aja kadang orang masih bingung. Ini sipil kalau bikin bangunan, terus apa bedanya sama arsitek gitu. Jadi masih banyak yang rancu gitu di masyarakat. Bahkan kadang di mahasiswa tingkat-tingkat awal pun juga masih belum bisa lebih paham gitu, apa sih teknik sipil ini ngapain aja dan apa saja yang bisa dikerjakan oleh orang-orang teknik sipil. Jadi bayangan awal saya pertama ya bangunan-bangunan ini kerja kita nanti bikin bangunan, bikin jalan dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya yang setelah saya pelajari lebih banyak ya seiring pengetahuan yang bertambah selama menjadi mahasiswa, ya teknik sipil itu sebenarnya adalah yang suatu bidang yang melayani atau membuat rekayasa di fasilitas yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya kalau saya ambil satu foto Jakarta, kota tempat tinggal beberapa di antara kita ya, saya sendiri bukan Jakarta sebenarnya. Kita ngelihat salah satu contohnya di Jakarta nih. Nah, di sini apa saja yang terkait dengan teknik sipil itu banyak. Jadi kita bisa bilang di Jakarta itu kerjaan teknik sipil pasti banyak sekali. Karena di situ ada, kalau kita bicara gedung, kita lihat strukturnya, di situ ada bidang rekayasa struktur. Kemudian bangunan apapun,
kita mau bangun apapun yang ada di atas permukaan bumi, permukaan tanah, tentu harus kita selidiki dulu kondisi tanahnya seperti apa, dasarnya seperti apa, bagaimana membuat fondasinya. Nah, ini juga nggak akan ada habisnya sebenarnya. Karena selama kita membangun, kita perlu ada rekayasa geoteknik untuk mengetahui atau bisa membuat bangunan itu tetap berdiri. Kemudian, kita sehari-hari perlu air, baik untuk kehidupan ataupun bagaimana kita mengatur air-air yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mengatur aliran sungai, bagaimana kita mengatur limpasan air hujan. Nah, itu juga yang dulu waktu SMA saya nggak kebayang, oh ternyata insinyur sipil itu juga ngatur tentang sumber daya air. Kemudian transport. Transport pun juga, ini salah satu bidang yang ada di teknik sipil yang juga out of expectation ya, waktu masuk ke teknik sipil pertama kali, loh ternyata nggak cuma gedung ya, sampai urusan ngatur mobil pun, ngatur kendaraan pun juga ada di teknik sipil gitu. Dan yang mungkin yang terakhir itu ada manajemen konstruksi. Bagaimana kita sebagai ahli teknik sipil memanage sumber daya yang ada dalam teknik sipil ini. Nah, itu manajemen konstruksi. Jadi ini adalah bidang-bidang yang ada di industri teknik sipil atau ada di bidang rekayasa teknik sipil, spesifikasi masing-masing. Jadi mungkin nanti teman-teman setelah lulus, mungkin kalau yang S1 tentu kan lulusnya sebagai teknik sipil umum, itu diharapkan Anda bisa masuk ke berbagai peminatan ini dan nanti belajar lebih lanjut di masing-masing peminatan tersebut di bidang kerjanya, atau kalau Anda mengambil spesialisasi di S2-nya misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang pekerjaannya di spesifik. Jadi di dalam bidang pekerjaan ini ada beberapa, saya bisa petakan beberapa klasifikasi atau kategori. Pertama, apakah Anda mau masuk di industri konstruksi atau di non-konstruksi? Satu lagi adalah di pelayanan publik. Kalau Anda masuk di industri konstruksi, kita tahu Anda bisa jadi sebagai konsultan. Ini juga yang saya kerjakan sehari-hari sebagai konsultan lepas gitu ya. Kemudian selain konsultan juga ada kontraktor. Kalau Anda ingin membangun sesuatu, Anda perlu sumber dayanya, Anda perlu orang-orang yang bisa membangun. Nah, ini ada perusahaan kontraktor atau orang-orang bergerak di bidang kontraktor. Dan satu lagi di bidang industri ini yang mau saya perkenalkan, ada pengujian atau laboratorium. Sedangkan kalau di bidang non-konstruksi, itu ada macam-macam sebenarnya. Jadi kalau Anda bekerja di bidang non-konstruksi, misalnya di keuangan atau perbankan atau di asuransi atau apapun, oil and gas misalnya, di situ banyak yang bisa dilakukan oleh para ahli atau insinyur teknik sipil ini, sebagai loss adjuster, estimator, asset management, facility maintenance, dan lain-lain. Banyak sebenarnya. Jadi, karena basicnya ilmu teknik sipil ini adalah ilmu yang melayani atau membackup infrastruktur dan fasilitas publik kehidupan kita sehari-hari. Jadi dimanapun kita hidup, tinggal, dan beraktivitas, di situ pasti ada backup dari teknik sipil. Ya? Halo? Ya, silakan lanjut Pak. Tadi ada mic yang terbuka. Oke. Satu lagi yang terakhir ini di pelayanan publik. Jadi ini yang bukan di industri swasta, tapi biasanya ini di pemerintahan, karena tadi kita berhubungan dengan layanan kepada aktivitas masyarakat sipil. Jadi di situ ada layanan publik. Di sini yang terkait dengan ini adalah di Kementerian PUPR dan Dinas PU Pemda.
namanya bisa beda-beda di tiap negara ya. Mungkin ada yang minat berkarir di luar gitu ya. Nah, kalau di luar tentu mereka juga punya kementerian PUPR-nya dan juga punya semacam dinas PU di Pemda. Nah, ini di sini tempatnya ahli-ahli teknik sipil itu beraktivitas atau bekerja. Karena di sini kehidupan aktivitas kita sehari-hari itu harus mempunyai infrastruktur, dan infrastruktur itu biasanya sebagian besar disediakan oleh negara. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut tadi sudah saya sampaikan adalah mengenai ini, ada satu poin yang bisa kita eksplor lebih lanjut adalah mengenai pengujian atau laboratorium. Kita lihat nanti di mana masuknya pengujian ini dan pentingnya pengujian atau laboratorium ini di mana. Jadi kita lihat dulu dari alur pekerjaan konstruksi. Biasanya diawali dari ada satu kebutuhan. Jadi pemilik proyek atau owner punya satu kebutuhan nih. Misalnya ingin membangun satu gedung apartemen. Nah, dari situ dilakukanlah desain, di mana biasanya desain dilakukan oleh konsultan perencana. Lalu setelah desain selesai, dilakukan pembangunan. Di situ ada yang terkait adalah kontraktor. Dan setelah selesai dibangun, diserahkan kepada owner kembali. Owner menjalankan operasionalnya berserta dengan maintenance biasanya. Jadi selain dioperasikan juga tentu ada maintenance. Ini di bawah owner, tapi biasanya dalam maintenance pun juga tadi ada mengajak ahli-ahli teknik sipilnya ya. Cuma di sini tanggung jawabnya owner. Dan dari maintenance atau perawatan itu akhirnya nanti keluar lagi satu kebutuhan. Apa? Ada perlu diperbaiki kah atau ada perlu ditambah? Nah, ini satu siklus yang berputar. Nanti lahir suatu desain baru, kemudian apakah ada renovasi, pembangunan baru, kembali lagi operasional dan seterusnya. Jadi alur atau siklus pekerjaan konstruksi seperti ini. Nah, tadi ada desain. Dalam desain, apa yang dibutuhkan? Input awalnya tadi dalam desain adalah kebutuhan dari owner. Nah, kebutuhan itu harus dijawab dengan desain, di mana desain itu kita memerlukan input parameter. Jadi kalau kita mau mendesain gedung, kita perlu tahu kita mau bangun dengan baja atau dengan beton, kita perlu tahu spesifikasi baja atau beton yang dipakai seperti apa. Terus di bawahnya fondasinya akan kita bangun itu seperti apa, nantinya kita harus mendesain seperti apa, tentunya harus sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Nah, kondisi tanah ini, terus juga spesifikasi material itu adalah bagian dari input parameter. Parameternya itu bisa kita bedakan, ada material fabrikasi, contohnya tadi baja struktur, beton, kemudian ada material alam. Material alam nih biasanya yang berurusan dengan tanah atau air. Ini kalau kita mau desain, kita harus tahu angka-angka di balik material-material ini, spesifikasinya atau parameternya saya sebutkan ini. Nah, ini yang kalau Anda belajar selama di meja bangku kuliah, kan kalau ujian suka ada istilah diketahui atau diberikan dan ditanya. Nah, itu kadang kalian belum kepikiran nih, ini diberikan, yang berikan siapa? Yang kita udah tahu nilai ini, taunya dari mana sih gitu. Nah, itu poinnya. Jadi mungkin dalam kelas itu ada hal yang skip bahwa ini ada nilai yang langsung diberikan, tapi nggak ditekankan dengan jelas nilai ini sebenarnya dari mana. Walaupun sebenarnya saya rasa kurikulum juga sudah memberikan insight bahwa nilai-nilai tersebut adalah didapat dari pengujian. Nah, makanya di dalam kurikulum teknik itu pasti ada praktikum. Dan praktikumnya itu memperkenalkan kepada Anda bagaimana melakukan pengujian yang nanti akan dilakukan saat Anda bekerja. Nah, kalau material fabrikasi, kita memang tinggal pesan. Saya mau spesifikasi misalnya baja dengan kuat leleh sekian.
Tapi kalau kita berurusan dengan material alam, misalnya tanah, kita nggak bisa pesan, saya mau tanahnya yang seperti ini, kekuatan kuat gesernya sekian, kohesinya sekian, sudut gesernya sekian, nggak bisa. Karena kita kan mau bangun di satu tempat, jadi itu given. Nah, untuk mengetahuinya, berapa parameter tanah yang ada di lapangan, yang tadi masuk di soal yang diketahui itu dilakukan pengujian lapangan dan laboratorium. Ini contohnya, misalnya dari suatu konstruksi jalan, ini potongan konstruksi jalan, kita perlu tahu parameter-parameter yang ada di lapangan ini supaya nanti kita bisa hitungkan dan desain ini valid gitu. Jadi desain ini aman. Nah, parameter tanahnya didapat dari uji lapangan dan uji laboratorium. Contohnya ada, ya kita kan mau bangun di bawah ada tanah aslinya, tanah dasarnya. Nah, tanah dasar itu kekuatannya seperti apa? Lebih spesifik tadi parameter kuat gesernya berapa, terus potensi penurunannya seperti apa, itu kita lakukan pengujian lapangan. Ini, lagi-lagi banyak mungkin yang kontraktor atau konsultan yang mau menghemat biaya, mereka membypass pengujian-pengujian ini. Padahal itu tadi, ini pentingnya kita melakukan pengujian supaya desainnya pun juga bisa mencerminkan kondisi yang ada itu di lapangan. Kemudian masuk ke timbunan di atasnya. Kita timbun, kita ngambil tanah dari lokasi yang lain. Nah, untuk mengetahui kekuatan tanah yang ada itu atau menjadikan timbunan itu, apakah nanti dia akan longsor atau tidak, itu kita perlu juga parameternya. Saat sudah ditimbun pun, saat sudah jadi, kita perlu cek juga nih, apakah itu kondisinya akan terjadi penurunan atau tidak, kemudian apakah sudah padat atau belum. Nah, ini semua membutuhkan pengujian lapangan dan uji laboratorium. Nah, ini. Jadi contohnya kalau di pengujian tanah, minimal ada sondir, kemudian ada bor, ini yang di lapangan, jadi kita bawa alat-alat ini ke lapangan kalau Anda pernah lihat, dan ini mutlak ya dilakukan kalau Anda baca syarat-syarat untuk mendapatkan IMB, itu minimal harus ada pengujian, harus ada data tanah. Nah, data tanah itu didapatkan dari pengujian-pengujian ini. Tapi ya tadi, kadang ini suka di-skip, dan itu yang bahaya, yang akhirnya sering, karena kita tidak mengetahui kondisi tanahnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Entah runtuh atau penurunan. Nah, selain diuji di lapangan, juga dilakukan pengujian di laboratorium. Nah, pengujian-pengujian ini dilakukan oleh laboratorium teknik sipil. Jadi ini yang saya coba angkat itu, bahwa pengujian-pengujian ini penting dilakukan dan kedepannya makin akan sangat dibutuhkan. Kalau tadi kita bicara desain, di awal ya, kalau desain itu kan ada di awal sebelum konstruksinya dibangun. Setelah dibangun, tentu kita juga harus memastikan bahwa konstruksi ini tetap aman atau sesuai dengan yang sudah dibuat dalam desain. Konstruksi yang aman itu tentu kan minimal tadi ya, kalau kita mengerjakan membangun sesuatu ya harus sesuai dengan desainnya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan desain, ya tentunya nanti ada hal-hal yang tidak diharapkan bisa terjadi juga. Jadi kita harus pastikan parameter atau spesifikasi material fabrikasi yang kita pesan dalam desain itu sesuai dengan hitungan. Bagaimana memastikannya? Salah satunya lagi, salah satu caranya tadi atau yang penting tadi adalah melakukan pengujian sampel material yang sudah digunakan dalam konstruksi tersebut. Ya, jadi yang saat pekerjaan itu sedang dilakukan, itu dilakukan quality control, kontrol kualitas.
Contohnya dengan uji kuat tekan beton, uji tarik baja tulangan, uji gradasi agregat. Ini contohnya. Jadi ini pekerjaan pengecoran lantai, pengecoran plat lantai. Anda bisa lihat di sini kan ada beton yang sedang dicor. Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah beton yang dicor ini kekuatannya sama dengan yang dihitung dalam desain? Jadi waktu kita menghitung, ada angka yang diketahui itu, apakah angka itu sama dengan yang sekarang dicor di lapangan? Kemudian agregat yang digunakan juga itu ada spesifikasi gradasinya, gradasi yang baik itu seperti apa, apakah sudah memenuhi standarnya atau tidak. Terus bajanya, baja tulangannya. Kadang kita pesan tulangan dengan kekuatan sekian, tapi mungkin ada vendor yang nakal gitu, dia tidak memberikan baja dengan baja tulangan spesifikasinya yang berbeda dengan yang kita minta. Nah, ini bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi untuk memeriksa ini, kita lakukan uji kuat tekan beton, uji kuat tarik baja tulangan. Jadi contohnya ini uji kuat tarik baja tulangan, yang sebelah kanan ini uji kuat tekan beton. Nah ini mungkin teman-teman di kampusnya masing-masing tentu pasti ada laboratorium ya, laboratorium minimal ada laboratorium beton. Nah kalau kalian lihat di situ laboratorium beton itu biasanya di kampus-kampus itu membuka layanan umum, jadi dikomersilkan. Nah itu salah satu layanan yang paling laku, yang paling banyak pemasukannya itu dari uji kuat tekan beton ini, dan ini uji kuat tarik baja tulangan. Selama masih ada pekerjaan konstruksi, selama kita mau memastikan bahwa konstruksi tersebut kualitasnya oke, jadi ini tentu akan masuk terus nih pengujian-pengujian ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan, sisi ini yang sebelumnya mungkin belum terlalu dieksplor dalam saat kita kuliah, bahwa ini ada potensi pekerjaan yang bisa dieksplor lebih lanjut. Lalu kita bicara tentang kualitas konstruksi sekarang. Kalau kita memastikan konstruksi itu berkualitas, hal yang pertama tentu berawal dari desain. Desainnya yang aman. Jadi desain itu tidak boleh sembarangan. Dan itulah yang teman-teman pelajari selama di bangku kuliah, bagaimana menghitung dan membuat desain yang aman. Jadi itu tanggung jawab kalian nih, selama yang di sini masih di bangku kuliah. Kalau kalian tidak serius dalam pelajari teori-teori desain itu, ya nanti tanggung jawabnya kalian tentu tidak bisa membuat desain yang aman. Jadi semaksimal mungkinlah usahakan Anda bisa mempelajari dan memahami dasar-dasar desain tersebut. Kemudian desain itu nggak akan berarti kalau pelaksanaan konstruksinya tidak sesuai. Jadi pelaksanaan konstruksi ini ya tentunya harus mengikuti desain yang sudah kita buat. Kalau tidak sesuai, itu ada satu potensi ketidakpastian, dan juga tentu ada potensi kegagalan atau kerusakan konstruksi. Jadi ini harus saling berkaitan. Jadi percuma kalau kita udah desain yang bagus, tapi pelaksanaannya tidak mengikuti desain. Gitu. Kemudian tentunya berikutnya setelah selesai dibangun, ada perawatan atau pemeriksaan berkala. Jadi satu rangkaian pekerjaan inilah yang memastikan bahwa konstruksi yang kita bangun itu kualitasnya tetap aman dan tetap bisa difungsionalkan dengan baik. Ini yang kita highlight sekarang. Ada spesifikasi material. Jadi tadi
pelaksanaan konstruksinya secara prosedural sudah baik, tapi kalau spesifikasi materialnya tidak sesuai dengan desain, itu tentu jadi masalah. Inilah yang saya highlight menjadi peran penting laboratorium di sini. Nanti di akhir saya akan perlihatkan kenapa ini jadi hal yang mungkin baru kesadaran belakangan ini ya. Dulu kita belum melihat pentingnya di sini, tapi makin kesini makin terlihat ada perubahan bahwa hal-hal seperti ini itu penting untuk diperhatikan. Nah, di sini ke depannya ada peranan laboratorium yang sangat penting dan akan makin kelihatan perannya. Nah, dalam laboratorium itu ada sumber dayanya, ada asetnya. Pertama, tentu harus ada fasilitasnya. Laboratorium harus punya gedung. Jadi ada gedungnya, gedungnya itu tentunya, jadi nggak boleh nggak bisa sembarangan kita membuat gedung yang dipergunakan sebagai laboratorium teknik sipil gitu, maksudnya. Kalau Anda perhatikan biasanya gedung-gedung laboratorium itu ya tentu luas gitu seperti hanggar, kalau bisa ada jadi ruangannya terbuka tanpa sekat gitu sehingga nanti alat-alatnya bisa masuk, kemudian juga ada jalur-jalur untuk membawa sampel. Nah itu fasilitas pendukung bangunannya itu tentu juga harus direncanakan dengan baik. Berikutnya personil. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut setelah ini. Jadi untuk menjalankan operasional laboratorium tentu harus ada orang-orangnya nih. Nah ini kita di sini nih masuk nanti personil laboratorium ini. Ketiga ada alat. Ya, kita nggak bisa menguji, nggak bisa ngetes kalau nggak punya alat. Nah ini kita masuk lebih lanjut ke personilnya. Nah karena tadi yang saya dari awal mau sharing di sini, kita sebagai orang teknik sipil ya di sinilah yang nyangkut dengan bidang kita sebagai engineer-nya adalah di personil. Laboratorium ini kita melihatnya sebagai satu perusahaan. Jadi bukan, saya mau membuka wawasan Anda, kalau yang Anda lihat di kampus mungkin ya laboratorium itu sebagai tempat mendukung pembelajaran Anda ya. Yang Anda lihat di situ ada orangnya, biasanya penjaga labnya gitu. Mungkin cuma 1-2 orang gitu ya teknisinya. Tapi ini yang kalau kita mau masuk di industri nggak bisa gitu. Kita perlu orang banyak. Jadi kita menganggap laboratorium itu sebagai sebuah perusahaan. Jadi ada manajemennya, kemudian ada bagian administrasinya dan ada personil teknis. Nah itu tadi kalau Anda lihat mungkin di kampus tadi, yang dilihat mungkin hanya personil teknisnya aja, teknisi-teknisinya, teknisi lab atau laboran biasa kita bilang. Tapi kalau kita dalam industri di sini, laboratorium dalam industri, dan kita anggapnya sebagai sebuah perusahaan, jadi ada manajemen, ada administrasinya, dan ada personil teknis. Personil teknisnya pun juga nggak sederhana ternyata. Jadi yang paling tinggi situ tentu ada manajer teknisnya, kemudian di bawahnya ada supervisor, dan ada teknisi. Nah, untuk teknik sipil sini bisa jadi ada teknisi laboratorium dan teknisi lapangan. Jadi personel teknisnya di sini, dan manajemennya ini pun juga bukan biasanya bukan manajemen sembarangan ya. Tentu manajemen laboratorium adalah orang-orang yang juga mengerti alur aktivitas laboratorium ini. Jadi manajemennya pun juga orang-orang teknik ini biasanya, gitu. Jadi setelah kita tadi melihat sumber dayanya, kita punya gedung, punya personil, punya peralatan, nah, sekarang kita harus menjaga juga kualitas dari laboratorium kita. Jadi kita maunya laboratorium kita itu dipercaya, dan untuk bisa kita dipercaya tentu awal dari hasil pengujian yang bisa dipercaya. Hasil pengujian yang bisa dipercaya. Jadi nggak ngaco gitu hasil uji kita, dan selain nggak ngaco nggak sembarangan, satu lagi adalah kita tidak boleh diintervensi.
tidak boleh ada yang pesan, saya mau tolong dong ini angkanya dirubah sedikit misalnya. Jadi itu yang bisa menghilangkan kepercayaan dari klien kita, dari pelanggan. Hasil pengujian itu yang terpercaya itu adalah yang minimal mendekati nilai sebenarnya. Ini. Jadi hasil pengujian tadi, kalau di awal tadi sebelumnya saya bicarakan parameter-parameter, misalnya nilai kuat tekan beton, nilai kuat tarik baja, atau parameter kuat geser tanah, parameter kohesi tanah. Saat kita memberikan hasil dari laboratorium, keluar sertifikat hasil pengujiannya atau laporannya gitu, ada angka-angka. Nah, klien akan baca ini angka sekian. Tadi misalnya kuat geser tanah atau kohesinya 50 kPa. Dia akan pakai angka itu, 50 kPa itu akan pakai di perhitungan desain. Jadi angka yang diketahui tadi. Nah, kalau angka itu meleset, Anda bisa kebayangkan desainnya juga percuma gitu. Dia udah ngitung bagus-bagus, tapi ternyata kita berikan angka 50, tapi yang sebenarnya di lapangan nggak 50. Misalnya jauh, ternyata 30 kPa. Nah, itu tentu bahaya. Kita udah ngitung kita pikir ini tanahnya bagus, dia nilainya tinggi, 50 kPa kohesinya, ternyata cuma 30. Jadi, kita harus pastikan hasil pengujiannya itu memiliki kesalahan yang minimal dan mendekati nilai sebenarnya. Apa itu nilai sebenarnya? Contohnya ini, saya kasih contoh yang sederhana aja. Kayak tadi ya, ini ada satu benda yang beratnya aslinya 1 kilogram. Mungkin kalian pernah dengar juga ada standar 1 kilogram berat ya. Berat 1 kilogram itu yang satuan internasionalnya ada bendanya sendiri gitu yang dijaga bahwa itulah 1 kilogram ya segitu. Nah, benda ini kalau diuji, diukur, ditimbang di laboratorium beda, ada ABCD, hasilnya bisa jadi beda-beda. Ada yang 1,1, ada yang 0,9, 2,1, 1,01 gitu. Ini hal yang wajar sekali. Jadi bendanya sebenarnya cuma 1 kilogram, tapi kan begitu diukur, keluarnya gini nih pasti. Nah, yang kita nggak mau, yang kejadian yang di C nih, ada. Jadi kalau laboratoriumnya tidak berkualitas, ya hasil seperti ini bisa terjadi, dan ini yang bahaya. Sedangkan yang lain, ini masih dalam rentang yang bisa ditoleransi. Jadi berat sebenarnya 1 kilogram, tapi terukurnya kita tulis di laporannya ya, karena kita mengukurnya 1,1, ya segitu yang kita tulis. 1,1, 0,98, 1,01. Dan angka ini kalau dihitung, nggak akan terlalu signifikan efeknya, karena bedanya tidak terlalu jauh juga dengan nilai yang sebenarnya. Gitu. Kemudian untuk itu kita perlu pastikan laboratorium kita ya berkualitas dengan baik. Jadi supaya hasil pengukurannya atau pengujiannya itu tadi baik, berkualitas, laboratorium kita juga kita usahakan memiliki kualitas yang baik. Jadi secara umum laboratorium yang sehat, yang baik, tentu akan hasil pengujiannya baik. Sebaliknya, hasil pengujian yang baik juga mencerminkan laboratorium yang sehat atau baik. Bagaimana memastikannya? Pertama, kita harus punya prosedur atau panduan manajemen. Nah ini benar-benar udah seperti kita membuat satu perusahaan. Jadi ada prosedur yang dicatatkan gitu, alur-alur aktivitas atau alur-alur manajemen, ya bagaimana memanage keuangannya, memanage administrasi atau dan memanage sumber dayanya, itu harus ada prosedur yang jelas. Karena kita nggak mau misalnya kepala labnya ganti, nanti kebijakan labnya langsung ganti gitu. Jadi kebijakan labnya atau prosedur labnya mengikuti kepalanya, ketua labnya, atau manajemen labnya. Ini kita hindari seperti itu. Jadi kita usahakan memiliki panduan yang jelas. Jadi siapapun nanti yang memimpin
laboratorium akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kita harus ada prosedur atau panduan teknis. Nah, prosedur panduan teknis ini itu adalah standar-standar kita melakukan pengujian. Kalau kalian pernah dengar, ada standar ASTM, standar SNI. Jadi masing-masing pengujian itu, misalnya bagaimana tadi melakukan pengujian kuat tekan beton, itu ada prosedurnya. Kalau di kuliah, kalian mungkin bacanya buku manual praktikum, buku panduan praktikum. Nah, dalam buku panduan praktikum itu ada step-step pengujiannya, itu yang harus kita standarkan, harus ada panduannya. Nah, itu biasanya ada standar internasionalnya dari ASTM atau standar nasional dari SNI. Jadi nggak boleh sembarangan dalam melakukan pengujian. Itu tadi untuk menjamin bahwa nanti hasilnya juga baik. Jadi nggak boleh ada step yang dibolak-balik, misalnya harusnya bendanya direndam dulu, tapi kita nggak melakukan perendaman, misalnya ada yang kelewat, atau misalnya harusnya dia diuji dalam suhu ruangan, tapi kita menguji dalam suhu yang lebih rendah. Itu tentu kalau tidak sesuai dengan panduannya, itu akan mengacaukan hasil pengujiannya nanti. Berikutnya kembali lagi ke personil nih. Kita udah siapin semua panduannya, baik manajemen atau teknis. Terus kita pilih orang-orangnya, kita rekrut orang-orangnya, siapa yang jadi manajer, siapa yang jadi manajer teknis, siapa yang jadi teknisi. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi, tentu dia nggak akan bisa menjalankan prosedur yang sudah kita tulis. Nah, di sini kita perlu kompetensi personil. Dan kompetensinya ini harus sesuai dengan deskripsi kerjanya masing-masing. Jadi, kalau Anda mau menjadi manajer laboratorium, manajer utama laboratorium, atau direktur utamanya, ya Anda harus punya pengalaman sebagai orang yang berkecimpung di laboratorium sebelumnya. Atau kalau kalian ingin membuat laboratorium tentang pengujian kuat tekan beton, ya Anda harus punya background dari bidang material struktur misalnya. Kalau Anda mau membuat laboratorium mekanika tanah, background Anda harus dari orang geoteknik, dan seterusnya. Sudah nih, personilnya sudah kita yakinkan yang berkompetensi dan duduk di posisi yang sesuai. Kita harus yakinkan juga alat-alat kita bisa berjalan dengan baik dan harus ada kalibrasinya. Nah, ini menarik nih, ada kalibrasi. Saya yakin selama Anda di bangku kuliah, mungkin nggak banyak laboratorium yang memperkenalkan apa sih itu kalibrasi. Nah, jadi dalam industri ini, kalibrasi ini jadi hal yang sangat penting. Bahkan kalau tidak ada sertifikat kalibrasi, maka laboratorium tersebut diragukan atau tidak bisa diakreditasi. Dan ini semua harus dievaluasi secara berkala. Karena itu tadi kita perlu ada manajemen. Nah, di mana manajemen inilah yang akan mengatur operasional, termasuk di situ ada evaluasi bagaimana kondisi lab kita dari waktu ke waktu itu dievaluasi oleh manajemen. Tadi saya sedikit sudah menyinggung tentang akreditasi. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa laboratorium ini sudah baik atau tidak? Yang paling mudah dilakukan adalah apakah laboratorium ini sudah melakukan aktivitas sesuai standar atau belum. Nah, jadi kita pastikan aja ada satu standar, ada suatu manual, ada satu prosedur. Laboratorium ini menjalankan tidak standar tersebut. Itu kita matchingkan, kita periksa. Kalau sudah mengikuti, maka laboratorium itu bisa diakreditasi. Nah, di sini laboratorium pengujian, termasuk di dalamnya laboratorium uji teknik sipil ini, kita mengacu pada standar ISO 17025. Dan di Indonesia, yang melakukan akreditasi ini atau yang memeriksa apakah lab ini sesuai terhadap standar tersebut, ada yang disebut sebagai Komite Akreditasi Nasional. Ini tadi di depan sebagian dari background saya juga, selain saya sebagai pengajar, dosen, saya aktif di Komite Akreditasi Nasional ini sebagai asesor atau auditor.
Jadi pengalaman saya sebagai auditor atau asesor di Komite Akreditasi Nasional ini, saya sering berkeliling di Indonesia ini untuk mengaudit atau mengakses laboratorium konstruksi yang ada. Jadi terutama yang banyak itu lab-lab dari PUPR. Jadi saya keliling Indonesia, saya cek lab-lab PUPR apakah sudah sesuai atau belum, dan juga lab-lab swasta. Bisa dibilang ini banyak sekali lab-lab yang mulai sadar dengan akreditasi. Jadi aktivitas saya sebenarnya sebelum pandemi ini cukup mobile juga. Tiap bulan tuh pasti ada keluar untuk mengaudit lab di seluruh Indonesia. Tapi selama pandemi ini tetap berjalan, akreditasi tetap berjalan. Kita melakukan audit lab ini atau assessment lab ini dengan remote. Jadi tetap dengan online gitu, tentang Zoom. Kita minta perlihatkan cara pengujiannya bagaimana. Jadi ya kita berusaha beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang lah. Nah, ini udah mendekati akhir-akhir nih dari presentasinya. Jadi kalau kita bisa menjamin kualitas pengujian, itu akan mengantarkan pada kualitas produk konstruksi. Nah itu yang poin penting lab atau pengujian itu di situ. Jadi kalau pengujian itu baik, kualitas produk konstruksinya juga akan baik. Saya gambar sedikit nih tentang satu sketsa, ada jembatan. Jembatan zaman dulu, kalau Anda lihat, kalau di sini di Indonesia, orang-orang sering bilang bangunan-bangunan dibuat Belanda gitu ya, bangunan-bangunan lama, itu katanya bagus-bagus tuh, nggak pernah rubuh gitu. Kalau zaman sekarang banyak yang rubuh ya, banyak beritanya yang rubuh gitu. Kenapa? Nah, kalau dilihat tipikal bangunan-bangunan zaman dulu itu, mereka membuat desainnya tuh boros. Jadi bangunan itu besar-besar biasanya, bisa dibilang ya masif gitu ya, besar. Jadi misalnya mereka punya beban rencana 100 ton, tapi hitungannya itu sebenarnya bisa kapasitasnya sampai 1000 ton gitu. Jadi boros. Zaman dulu. Ini aman sekali gitu. Nah, sekarang kalau misalnya jadi ini aman sekali ya tadi. Jadi kalau misalnya ada salah perhitungan atau salah desain kurang lebih 100 ton, bebannya bebannya 100 ton. Tapi kalau ini kurang dari 100 masih ada 900 ton kapasitasnya. Jadi masih aman sekali. Nah yang sekarang, bangunan modern, kita berusaha optimal, hemat. Jadi lebih tipis-tipis gitu desainnya ya, lebih simple. Konsekuensinya, kapasitasnya kita mendekati beban rencana. Jadi kalau misalnya beban 100, itu desainnya cukup minimal misalnya 3 kalinya, 300 ton. Hemat. Nah, cuma bahayanya, kalau ada kesalahan perhitungan atau kesalahan pengujian, jadi yang harusnya ini 300 ton, terus berkurang tadi seperti ini tadi ya, hasil pengujian yang sama nih, salahnya 100, menghasilkan salah perhitungan 100 ton. Kalau yang ini masih 900 ton, yang ini jadi 200 ton. Dekat sekali dengan beban rencana, dan itu tentu berbahaya. Nah ini yang menjelaskan kenapa kok kayaknya ya sekarang bangunan-bangunan atau pekerjaan sekarang itu kayak lebih beresiko, atau sering kita dengar ada yang runtuh itu karena memang ada optimalisasi di situ ya. Kalau orang bahasa awamnya nih dikorup nih, dikurang-kurangin nih. Mungkin nggak sekasar selalu dikorup gitu ya, tapi memang namanya kontraktor pasti mencari keuntungan. Jadi mereka akan selalu berhemat. Nah, yang mereka tidak pikirkan konsekuensi dari penghematan itu tentu harus punya basic angka parameter yang bagus gitu, dan itu membutuhkan pengujian yang bagus. Kemudian yang terkait dengan pengujian juga, kita banyak di laboratorium banyak melakukan membantu investigasi. Contohnya ini, kalau pernah dengar banyak kegagalan konstruksi, ada longsor, ada gedung yang ambruk, ada tanggul yang roboh, itu
bisa jadi masuk ke ranah hukum atau politik, ya. Tapi sebenarnya yang akan melakukan investigasi itu adalah siapa yang melakukan investigasi itu ya kita sebenarnya, orang-orang teknik sipil, terutama di laboratorium. Jadi dalam investigasi sebelum polisi atau kejaksaan masuk, mereka menghubungi kita untuk mengumpulkan fakta di lapangan. Nah, pengumpulan fakta di lapangan ini membutuhkan uji-uji lapangan ataupun uji laboratorium. Baik, kita sudah sampai di penutupnya. Jadi yang saya coba bagi di sini atau share di sini adalah ternyata nih ada satu potensi bidang lagi nih yang dibutuhkan dalam industri konstruksi selain di konsultan atau kontraktor. Kedepannya ini akan jadi satu bidang usaha yang akan berkembang ya. Ini titik-titik pentingnya di tahun-tahun sekarang nih. Mulai kita pas lagi mulai industri 4.0, terus juga kesadaran tentang akreditasi. Saya mulai melihat banyak sekarang bermunculan lab-lab baru yang jauh lebih bagus daripada lab-lab yang dulu digunakan. Dan untuk membangun lab yang bagus itu membutuhkan personel-personel yang kompeten. Nah, ini peluang para lulusan teknik sipil di sini sebenarnya. Dan kalau kita bisa menghasilkan data pengujian yang terpercaya, tentu laboratorium tersebut juga akan menjadi lab yang berhasil ya, yang akan selalu dipakai oleh klien-kliennya. Banyak nih lab-lab yang udah besar dan selalu berulang udah jadi langganan lah gitu untuk para kontraktor atau konsultan dalam melakukan desain atau pembangunan. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini bisa memicu pemikiran atau wawasan kalian dan bisa ada pikiran, kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih di otak, apakah ada kepengen berkarir di laboratorium, atau bahkan kalau bisa ya coba nanti bangun laboratorium sendiri gitu, karena ini peluang usaha nih sebenarnya. Nah, silakan, ini jadi pertanyaan-pertanyaan buat Anda yang bisa Anda jawab sendiri. Nanti saya hanya sini membagi supaya agar bisa membuka wawasan Anda bahwa ini ada salah satu lagi potensi yang bisa ditelusuri lebih lanjut di bidang konstruksi teknik sipil.